Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut bahwa saat ini sejumlah demonstran dan juga terduga pelaku kerusuhan telah diamankan oleh kepolisian di berbagai wilayah. Melihat situasi tersebut, Pigai meminta agar aparat penegak hukum dapat membedakan dan memisahkan antara para pengunjuk rasa dan perusuh secara tegas dan jelas. Ia juga mengingatkan agar aparat kepolisian dapat membedakan penanganan bagi perusuh yang melanggar hukum dan demonstran yang hanya menyampaikan pendapat dengan tidak menggunakan instrumen berlebihan. Dalam proses penanganan unjuk rasa diharapkan pada masa yang akan datang dan mulai hari ini sampai pada masa yang akan datang tidak boleh dilakukan secara dengan menggunakan instrumen secara berlebihan. Namanya excessive use of force atau excessive use of power. Pigai menyebut pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian pendapat, pikiran, serta perasaan secara baik dengan damai dan tertib. Menurut Pigai, demonstrasi yang bertujuan untuk kebaikan bangsa dan negara masuk dalam domain pelaksanaan atau implementasi hak sipil yang tertuang dalam pasal 19 dan 21 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Gelar perkara awal dalam kasus kematian driver ojek online Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas di Gedung Divisi Propam Polri Selasa pekan ini. Pengawasan terhadap gelar perkara dilakukan untuk melihat langsung berjalannya proses etik terhadap 7 anggota Brimob yang berada di dalam mobil rantis. Kompolnas menegaskan para pelaku berpotensi diganjar pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH meski dalam gelar perkara ini difokuskan untuk mengetahui konstruksi perkara. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menegaskan adanya dugaan tindak pidana dan pelanggaran etik oleh ketujuh anggota Brimob. Jadi ada dua hal yang penting. Satu, dalam konteks kerangka etik, ya potensi besarnya adalah sampai level pemecatan. Terus dalam kerangka pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi unsur-unsur pidana, sehingga dua skema ini berjalan beriringan. Jadi tidak saling tunggu, jadi ini simultan, dan kami kira langkah ini adalah langkah yang baik, yang juga menjawab dua hal. Hal pertama adalah menjawab tuntutan langsung dari keluarga yang juga disampaikan kepada Kompolnas secara langsung dan juga disampaikan kepada Pak Kapolri waktu beliau bertemu langsung dengan keluarga. Yang berikutnya juga melihat tuntutan dari harapan besar dari publik agar kasus ini direspon dengan baik dengan model penegakan hukum yang juga baik. Komisioner Kompolnas juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam mengumpulkan fakta seperti rekaman CCTV atau keterangan saksi di lokasi. Menurutnya semakin banyak fakta yang ditemukan, maka akan semakin cepat kasus tewasnya driver ojek online ini terselesaikan. Sebanyak 27 pemain sepak bola Timnas Senior Indonesia menjalani latihan perdana di Surabaya Selasa malam pekan ini. Di antara para pemain yang berlatih terlihat Mauro Zilgistra yang baru saja merampungkan proses naturalisasi. Pemain depan yang merumput bersama klub FC Volendam di Eredivisie yang merupakan liga sepak bola kasta tertinggi Belanda ini masih berusia 20 tahun. Pelatih Timnas Patrick Kluivert mengaku sedang mencoba Zilgistra untuk menggantikan penyerang produktif oleh Romeni yang sedang mengalami cedera dengan perkiraan waktu pemulihan dalam waktu lama. No, but normally he would have been in the under 23s with Coach Zero, and unfortunately we couldn't write it in, so I took advantage of the situation and get him to the first team. Latihan ini dilangsungkan untuk persiapan Timnas dalam menghadapi laga kontra Taiwan dan Libanon pada pertandingan resmi FIFA di Surabaya pada tanggal 5 dan 8 September mendatang. Dua laga FIFA Matchday tersebut merupakan ajang persiapan Timnas dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober.